Bahwa ketakutan terbesar dari tim pro pada argumentasi mereka adalah mereka takut banyak kurangnya minat kerja dan fasilitas bagi orang-orang saintek. Kayak mereka nggak bakal ada dokter atau mereka nggak ada banyak teknisi dan akhirnya harus manggil orang-orang luar untuk bekerja. Respon kami justru begini Suri, yaitu sekarang kita bisa ngelihat kalau sebenarnya minat-minat untuk menjadi dokter, minat-minat masuk ke jurusan teknik sekarang tuh udah banyak banget. Statusku juga mengatakan bahwa orang-orang ini tuh sebagian besar sanggup secara finansial untuk menjadi orang-orang dokter, teknisi atau orang-orang yang ada di bidang saintek. Pun kalaupun mereka adalah sebagian kecil yang belum sanggup untuk secara finansial menjadi orang-orang saintek, kamu juga percaya bahwa statusku saat ini menyebutkan bahwa subsidi-subsidi yang ada itu sanggup untuk mengatasi permasalahan ini. Pun ada beasiswa-beasiswa yang progresif untuk membantu orang-orang yang ada di saintek saat ini. Jadi kami rasa kalau mereka tuh sebenarnya nggak bakal se-ekstrim itu kekurangan orang dan se-ekstrim itu tidak mendapatkan kualitas pengajaran yang baik karena kurangnya uang. Karena kami yakin beasiswa dan subsidi saat ini dalam status quo itu sudah sangat progresif dan sudah sangat cukup untuk mengatasi ketakutan-ketakutan mereka, sehingga ketakutan mereka ini sebenarnya sangat tidak bisa dijustifikasi. Kemudian klarifikasi Juri. Pada perdebatan hari ini, tim pro menutup mata sama fasilitas-fasilitas orang-orang di Soshum. Lihatlah bagaimana orang-orang di kelas IPS menjadi lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang ada di IPA saat SMA. Lihatlah bagaimana fasilitas-fasilitas komputer dan juga ilmu pengajaran di fakultas-fakultas Soshum ini seharusnya bisa lebih update lagi, yang sekarang kita lihat di status quo belum se-update itu Juri. Lihatlah juga gimana akhirnya banyak orang-orang yang realistis dan akhirnya nggak masuk ke saintek karena akhirnya kurang biaya, jadi akhirnya mereka masuk Soshum. Dan akhirnya kami menjustifikasi urgent untuk menolak mosi perdebatan hari ini karena akhirnya apa? Banyak sekali orang-orang yang lebih membutuhkan dana dan juga lebih membutuhkan pengutamaan di jurusan sosial humaniora. Framing Juri, perdebatan hari ini adalah perdebatan filosofis, sehingga mereka yang bisa memenangkan perdebatan hari ini adalah mereka yang bisa memberikan alasan kepada Anda mengapa alasan mereka bisa dijustifikasi, dan mereka yang bisa memberikan kepada Anda bagaimana dampak-dampak yang lebih eksklusif terjadi. Dan akan saya buktikan mengapa dua hal tersebut akan terjadi di sisi saya. Bagaimana mekanisme-mekanisme yang akan terjadi di sisi saya, Juri? Yaitu yang pertama, kami akan menolak mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa negara berkembang harus mengutamakan talenta pelajar di bidang saintek, meski harus mengorbankan talenta pelajar-pelajar di bidang Soshum. Dan akhirnya kami akan melakukan apa, Juri? Dan akhirnya kami akan melakukan penyamarataan, tidak ada pengutamaan, atau justru kontroversial dari kami adalah pengutamaan justru di bidang sosial humaniora, mengingat bagaimana kebutuhan yang ada di masyarakat atau di status quo saat ini. Kemudian di sisi kami juga ada badan-badan pengawas sebagai mitigasi resiko dari misalnya ada penyalahgunaan beasiswa dan juga pengutamaan ini Juri, sehingga kami percaya ini adalah mekanisme-mekanisme yang sanggup untuk mencegah dampak-dampak negatif dari pengutamaan yang mungkin akan disebutkan dari tim pro. Kemudian beralih kepada sanggahan pada perdebatan hari ini, yaitu argumentasi-argumentasi yang disebutkan dalam pembicara pertama tim pro. Mereka mengatakan dalam argumentasi mereka akhirnya dengan adanya pengutamaan di talenta di bidang saintek itu, meski harus mengorbankan talenta di bidang Soshum itu, mereka akhirnya akan memberdayakan anak-anak lokal di bidang saintek, misalnya menjadi dokter, teknisi dan lain-lain, karena biar mereka tuh karena dalam status quo yang disebutkan oleh pembicara pro adalah karena mereka akhirnya mengambil tenaga kerja asing untuk mengerjakan hal tersebut. Respon kami ada dua hal, yaitu yang pertama, kami percaya bahwa sebenarnya orang-orang saintek ini tuh sebenarnya nggak kekurangan uang atau nggak kekurangan fasilitas, karena kita bisa lihat gimana orang-orang tuh banyak banget yang minat jadi dokter, jadi teknisi dan lain-lain. Kita juga bisa lihat gimana orang-orang ini tuh sebenarnya orang-orang yang sanggup untuk membayar UKT yang lebih besar daripada orang-orang yang ada di Soshum. Lihatlah gimana UKT di saintek ini ada yang 100 juta, 80 juta, 70 juta, sehingga kami percaya bahwa sebenarnya tuh mereka tuh lebih bisa memenuhi fasilitas mereka sendiri Juri, sehingga pengutamaan itu tuh sebenarnya nggak begitu urgent terjadi di sisi mereka. Terus kemudian kami juga percaya bahwa status quo saat ini tuh sudah banyak banget teknisi lokal di status quo, dan kami percaya bahwa ini tuh mereka tuh akhirnya orang-orang yang cantik itu sekarang tuh cukup progresif dan nggak se-ekstrim itu untuk mengambil tenaga kerja asing. Pun kalaupun mereka mengambil tenaga kerja asing yang ada di status quo seperti yang mereka sebutkan, kami percaya bahwa orang-orang itu sebenarnya memberikan starter awalnya aja Juri, karena akhirnya orang-orang ini tuh yang Indonesia belum memiliki pengalaman sebesar itu. Jadi akhirnya kami percaya bahwa ini sebenarnya ada pemantik dan akhirnya akan membuat orang-orang itu nggak kembali melirik TKA tapi mengutamakan tenaga negara lokal, sehingga kami percaya argumentasi ini tuh sebenarnya nggak begitu urgent terjadi di sisi mereka dan nggak bakal se-ekstrim itu terjadi. Kemudian beralih kepada argumentasi di sisi kami Juri.
Akan saya jelaskan kepada Anda mengapa kami bisa menjustifikasi penolakan mosi dan dampaknya. Konteks juri, saat ini kita bisa lihat di negara-negara, khususnya negara berkembang, kita tuh akhirnya kekurangan guru-guru, kita kurangi lapangan pekerjaan yang sesuai dengan lulusan pendidikannya. Misalnya ketika akhirnya mereka adalah jurusan hukum dan akhirnya dia jadi barista, atau dari jurusan pendidikan jadi teller. Terus kita juga lihat gimana di status quo kita tuh memiliki kurangnya kualitas bagi lulusan-lulusan di sosial humaniora. Misalnya orang-orang di jurusan pendidikan dan hukum, kita bisa ngelihat gimana orang-orang akhirnya dari sarjana hukum akhirnya jadi kriminalitas. Mengapa ini menjadi terjadi juri? Yaitu yang pertama, kami rasa ini terjadi karena kurangnya fasilitas seperti updatean ilmu dan infrastruktur bagi jurusan-jurusan soshum. Kita bisa ngelihat bagaimana universitas-universitas ini punya komputer-komputer yang nggak seupdate itu. Kita bisa ngelihat bagaimana ruangan-ruangan yang ada di fakultas-fakultas soshum itu akhirnya bukan ruangan-ruangan yang bagus dibandingkan ruangan-ruangan yang di jurusan saintek. Juri, kita bisa ngelihat gimana akhirnya ini terjadi ketimpangan. Kenapa ini akhirnya terjadi juri? Ini terjadi karena akhirnya duit atau uang yang ada di uang UKT dari jurusan sosum ini lebih kecil, makanya infrastrukturnya ini juga nggak maksimal juri. Kami juga percaya ini menjadi berbahaya karena jurusan sosum ini sebenarnya punya peran yang penting di masyarakat. Misalnya mereka jadi guru, manajer, penegak-penegak hukum, maka kami justru lebih butuh fokus seperti pendanaan dan dukungan di jurusan sosum. Best case-nya apa juri? Di sisi kami, negara bakal maju. Karena apa? Karena nantinya pekerja-pekerja dari sosial humaniora ini punya fasilitas dan kualitas yang bagus untuk membangun negara-negara mereka, atau atau at least kita tuh nggak perlu meluluskan sarjana-sarjana yang nggak maksimal dan akhirnya malah nambahin pengangguran aja karena mereka tuh nggak punya update ilmu yang cukup atau infrastruktur yang cukup karena pendanaan-pendanaan yang kurang akibat dari pengutamaan apabila di bidang saintek dibandingkan bidang sosial humaniora. Komparasinya apa juri? Komparasinya di sisi mereka. Mereka akhirnya akan fokus di saintek yang sebenarnya minatnya udah banyak dan mostly mereka tuh sanggup untuk bersubsidi satu sama lain. Dan buruknya lagi, kualitas pengajaran, kualitas hukum, kualitas dan lain-lain yang lahir dari jurusan soshum ini di sisi mereka, skenario mereka tuh bakal bobrok juri. Sehingga kami percaya di sisi kami akan lebih memberikan dampak yang eksklusif, yaitu pemaksimalan kualitas pekerja-pekerja yang sangat dekat hubungannya dengan masyarakat seperti guru, manajer, penegak-penegak hukum, karena akhirnya mereka ini banyak banget perannya di masyarakat dan mereka tuh banyak banget peminatnya dan sekarang status quo mengatakan mereka sangat kurang, sehingga kami percaya kami berhak menangkan perdebatan hari ini. Terima kasih, kalau saya tutup.